deh. Nah, Bro Ben, ini gimana nih kalau ngelihat apa tuh namanya tema kita? Tema kita kan how to be a good scalper. Jadi nanti saya pengen nanya ke Bro Ben tentang gimana caranya jadi scalper yang handal, tapi versinya Bro Ben. Nah, sebelum ke sana, gimana kalau kita komentarin market dulu nih, Bro Ben? Boleh, boleh. Ayo. Market kita hari ini kan dari pagi sampai penutupan itu di zona hijau terus kita juga ada net foreign buy lumayan gede ya, udah mau 1 triliun untuk hari ini aja gitu. Nah, ini pendapatnya Bro Ben gimana nih? Apakah IHSG kita nanti bakal tetap bisa lanjut menguat ini besok-besok? Karena kan kayaknya nggak bisa tutup di atas 7.200 nih kayaknya nih. Ya, I think sebelumnya selamat malam dulu buat teman-teman Cuan Troopers. Thank you juga buat Ko Daniel udah sempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi kita pada malam hari ini Siap. ya. Udah lama kita nggak IG Mm-mm. live, kemarin udah ketemu akhirnya dan sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi. Salam malam juga buat teman-teman semuanya di Sukor Sekuritas. Salam kenal buat teman-teman yang baru hari ini mungkin pertama kali kenal saya. Perkenalkan saya Ben Surya, founder dari Bilioner Saham. Ini ada Om Ben juga nih, selamat Mm-mm. malam Om Ben. Jadi suka ketukeran nih namanya Iya. sama Om Ben. Oke, kalau kita ngomentari market sih sebenarnya ya, saya lihat sebenarnya saya jarang lihat IHSG. Barusan aja saya lihat tadi review dari Daniel ya tentang Ya. IHSG kita hari ini bentuknya hampir membentuk yang kayak doji gitu ya. Doji itu berarti Iya. tidak kayak nggak bisa tertembus gitu. Secara moving Mm-mm. average-nya sih udah menunjukkan tanda-tanda akan reversal. Jadi I think mungkin selama bulan-bulan September gitu ya bakal menjadi agak sepi aja sih. Rasa banget sepinya yang naik itu saham-saham lebih ke migas ya terakhir ini ya kayak Pegas, Mm-mm. Medco, Energi ya. Saham-saham komoditi Mm-mm. oil ya, energi, MEDC ya. Nah, itu lebih kenceng naiknya kemarin PGAS ya Pegas kayak gitu. Nah, sedangkan saham-saham laggardnya lebih wait and see sih sebenarnya. Jadi kalau kita scalpingan tentunya kita harus menghindari saham-saham yang kalau kita bahas tentang scalping ya, kita harus menghindari saham-saham yang sedang sepi atau lagi kehilangan momentum atau kalau biasa saya live sering ngomong lagi nggak ada angin gitu. Kalau kita memaksa diri misalnya ya di saat kondisi IHSG seperti ini, maksa tradingnya misalnya katakanlah di sektor-sektor CPO itu sangat sepi sekali ya sektor CPO karena nggak punya sentimen, nggak punya angin gitu. Kita mau trading-trading di saham-saham yang sepi ini ya susah juga. Ya, terakhir yang sepi itu adalah pelayaran ya, sektor-sektor kayak logistik dan pelayaran agak sepi, tapi hari ini lumayan menunjukkan adanya kalau menurut dari saya punya watchlist ya. Tadi dipimpin dengan pemimpin daripada sektor pelayaran itu Samudra Indonesia ya SMDR kayak gitu. Jadi mungkin boleh kalau scalpingan kita itu fokus dengan apa rotasi sektor namanya. Jadi Mhm. begitu ini market sepi ya terasa sangat sepi dari hari Jumat ya Bro Daniel ya. Iya, Dari Jumat betul. itu kita merasa banget kayak sepi, kurang gairah marketnya. Walaupun transaksi volume dari foreign juga ada, tapi sangat sepi sekali kayak market wait and see terhadap ini BBM sih I think ya. Yang katanya sudah Mhm. bakal naik tanggal 1 nih. Jadi sangat mempengaruhi kita punya market juga orang jadi lebih ke wait and see kayak gitu ya. Jadi Mhm. tentunya ya kita kalau trading itu malahan yang naiknya yang saham yang agak aneh-aneh ya dalam tanda kutip Mhm. gorengan atau saham jin. Itu pun juga sektor yang sangat bagus sebenarnya untuk di scalpingkan. Kalau yang namanya scalpingan mah nggak peduli lah ya sahamnya apa yang penting bisa terbang tinggi, bisa menghasilkan cuan, cuan bungkus. Nah, itu Mhm. kita pilih sebenarnya sektor itu. Biasa saya bilang saham-saham jin atau saham-saham tahu bulat ya kayak terakhir ada Oka, Dadakan nih. Pico, yang begitu-begitu tuh. Nggak masuk dalam screeningnya sekuritas biasanya, tapi saham-saham itu yang biasanya jadi favorit kita kalau scalpingan. Mhm. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ke saham-sahamnya, boleh nggak nih dijelasin sedikit aja ke rekan-rekan cuan troopers kita. Scalping tuh apa sih bedanya sebenarnya dengan day trading, dengan swing trading, dengan investing udah tahu dong ya. Kalau investing kan jangka panjang. Nah, tapi
ada yang namanya possession trading, ada yang namanya scalping, ada yang namanya swing trading, day trading. Nah, itu bedanya di mana tuh ya? Dari pandangan Bro Benz. Oke. Nah, sebenarnya sedunia scalping itu sudah ada sejak lama sebenarnya. Mm-mm. Cuman nggak Mm-mm. pernah ada yang ngebahas di kayak buku atau ngebahas di webinar-webinar, memang nggak ada. Mm-mm. Terakhir kita tahu bahwa scalpingan itu mulai rame ketika adanya bintang-bintang scalper seperti Mas Bekti, ya, Om Ben. Ketika ada kompetisi-kompetisi lah, baru kita tahu kayak, oh ada juga ya teknik trading itu yang in outnya cepet. Nah, Mm-mm. biasanya kita sering dengar kan kayak alah saham tuh lama butuhnya bertahun-tahun gitu. Sedangkan Mm-mm. katakanlah trading yang lain ya kayak kripto atau forex atau yang lebih cepat lagi, yang judi-judi kemarin si Ninono itu kan lebih cepat lagi ya cari duitnya. Sering kali kita dibilang saham tuh lama. Padahal ada teknik yang cuan bungkus kayak gitu ya. Sebenarnya itu adaptasi dari trading robot forex lah kurang lebih. Kan mereka itu robot forex itu kan 1% cuan konsisten bungkus, cut loss buang kayak gitu kan ya. Sebenarnya adaptasi dari trading forex sebenarnya. Jujur saya nggak pernah trading forex sampai hari ini, tapi semenjak adanya tren robot-robot forex kayak gitu ya. Jadi saham bisa juga sebenarnya, malahan lebih gampang kita scalpingan di saham. Karena apa? Karena kita bisa tahu rotasi sektornya. Kalau di katakanlah forex itu kan kita harus erat sama makroekonomi ya, karena pertukaran exchange mata uang luar ya. Jadi kita makroekonominya harus belajar, kemudian lebih banyak volatilitas yang nggak terduga sebenarnya. Kalau di saham kita bisa pilih gitu loh. Volatilitasnya mau second liner atau yang saham jin tadi atau third liner ya kan ya. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya lebih gampang scalping itu untuk orang yang duitnya kecil malah, yang startnya from small. Kalau kita start from katakanlah duitnya agak gede, nggak bisa kita langsung mau scalpingan. Misal katakanlah di sini teman-teman yang ikut nonton live modal awalnya 100 juta. 100 juta Anda all in 100 juta, Amsyong pasti mati pasti ya kan. Besok Mm-mm. muntah darah. Kenapa? Turun 1% aja itu sudah minus 1 juta loh berarti kita. Sedangkan Iya, namanya betul. orang saham selalu eman-eman ya kan. Namanya orang saham tuh pasti bilang, ya nantilah kalau naik jangan cut loss. Nah, yang begitu sialnya Anda beli pula saham Pico, katakanlah kayak gitu ya. Ini bukan pom-pom saham, ini contoh aja ya. Katakanlah sial Anda beli saham Pico 100 juta. Pico arah guys, Pico arah. Tiba-tiba Anda kena ARB. Nah, ya kan? Amsyong pasti. Jadi makanya saham yang begini apa ke karakter scalpingan itu lebih cocok untuk sebenarnya start small ya. Karena apa? Karena kita beli metodenya all in. Tapi kalau ini sudah dikatakanlah sudah gede ya, sudah bertumbuh asetnya lebih, kita fokuskan terhadap yang namanya building aset. Jadi awal-awal itu kalau scalpingan itu lebih ke compounding sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi lebih Mm-mm. nyopet-nyopetnya lebih cepat aja. Cuan bungkus, nggak jalan, buang. Jadi konsepnya gini, saham itu selalu orang bilang apa? Ini penyakit semua orang sih. Dibeli turun, di hold diam, Di- dijual terbang. Dijual terbang. Ya, betul ya. Nah, penyakit ini yang nggak ada obat sebenarnya. Iya. Penyakit ini yang nggak ada obatnya, hanya bisa kita akali ya. Sebenarnya ini kan cuma permainan pikiran ya. Sebenarnya adalah saham itu the game of mind ya. Jadi permainan Mm-mm. pikiran, permainan psikologi sebenarnya. Mm. Bayangin kita beli pasti turun. Jadi tertanam di psikologi mindset tuh apa yang dibeli turun gitu. Kalau di hold Mm-mm. diam, begitu jual terbang. Sampai hari ini saya juga masih merasakannya. Tapi kalau di dunia scalping, ya nggak ada Mm-mm. lagi kita namanya eman-eman. Ah nanti saya hold bisa naik sampai 50%, beggar 100%, nggak ada. Itu kalau namanya scalping, 3-5 tick kita udah jual, 1-2 tick turun kita juga udah cut loss gitu. Nggak ada lagi cerita yang namanya tahu gitu, ya kan, tahu gitu. Banyak orang kan trading saham tuh pakai ilmu tahu gitu. Heeh. Ya, Ko Daniel tahu gitu saya beli Antam kemarin. Ya, Ko Daniel tahu gitu saya beli Medco kemarin. Ya, Ko Iya. Daniel tahu gitu, semua yang tahu gitu ya.
pasti akan berujung pada yang namanya rugi. Jadi pasti orang-orang yang gagal di saham itu adalah orang-orang yang masih tahu gitumologi. Kalau masih menganut sistem tahu gitumologi, mending perbaiki sebenarnya bukan cara tradingnya sih, cara berpikir mindsetnya sama psikologi. Jadi sebenarnya itu aja sih Mm-mm. bedanya dengan swing ya. Kalau swing memang lebih ke Mm-mm. sabar gitu ya, dan memang pakai money management. Kalau scalping mah all in aja money manajemennya, tapi dengan uang yang terukur. Katakanlah Iya, duit iya. di trade apa di RDN Anda ada 10 juta gitu ya, cukup buka aja di Sukor. Saya selalu bilang kalau di live TikTok tuh saya pakai Mm-mm. Sukor, punya duit 10 juta di Sukor saya tuh 1 juta aja untuk all in belajar Mm-mm. gitu. Iya, iya. Karena saya pakai Hajar-hajar kanan aja Sukor gitu itu, ya. iya betul. Saya pakai AZ itu kan lebih gampang ya all innya. Jadi lebih gampang saya 1 juta pun kalau loss kan masih nggak seberapa. satu Iya, persen iya. minus buang ya, kalau 3-5 tik atau 2-3%, biasa 3-5 tik itu 2-3% lah. Udah bungkus, lumayan. Untuk Oke, compounding oke, ya, oke. compounding asset gitu. Mm-mm. Berarti universe saham-saham yang scalping, yang day trading gitu-gitu, yang lain-lain itu beda-beda dong ya? Ciri-cirinya gitu maksudnya, bro. Ya, sebenarnya itu balik lagi ke yang tadi. Mm-mm. Bagaimana cara kita mengakali diri kita, yang tahu diri kita model itu kan kita sendiri. Jadi Mm-mm. mencocokkan sebenarnya gaya trading itu dengan psikologi dan mindset. Misalnya Mm-mm. katakanlah saya Mm-mm. pernah ngobrol-ngobrol sama Ko Daniel ya teman-teman ya, waktu ketemu saya bilang gimana Mm-mm. sih sebagai bosnya online trading mah repot ya kan, banyak ngurusin, belum lagi nanti orang mau ini mau itu, ada maintenance tuh repot banget. Gak mungkin seorang Daniel Wiguna itu scalping, gak mungkin. Bayangin dia Iya, scalping, benar, benar. dia baru mau Harus balik ngurusin badan yang itu lain. ARB sahamnya. Kan Iya, bahaya ya. Jadi kalau yang bilang benar-benar. kerjanya sudahlah misalnya padat gitu ya teman-teman di sini, Iya. kemudian punya usaha yang gede, dan terus nggak bisa mantau suatu saham itu sangat intens, mending swing. Sudah paling bener itu swing. Hmm. Swing pun jangan Mm-mm. swing yang long swing. Swing yang katakanlah Bronel nanti bolehlah sharing tentang scalp swing ya. Mm-mm. Swingnya tuh Mm-mm. ya 10-15% kita sudah bungkus, sisanya jual separuh, trailing stop sisanya. Ini sering Ko Daniel cerita kemarin sama saya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. sebenarnya cara-cara ini cara untuk mengakali, karena saya itu orang yang nggak suka Iya. nunggu ya, suka kena PHP, kemudian di hold diam, tadinya dibeli turun. Saya lebih suka scalpingan gitu. Heeh. Sengaja saya beli waktu itu, kita pernah live live bareng ya. Sengaja Iya. saya beli, gitu kan pasti turun ya apa yang kita beli kan. Nah, saya belinya gedenya pakai akun swing. Pakai duit gedenya pakai akun swing. Itu caranya. Iya, iya, iya. Itu Ini berarti mengakali untuk sebenarnya. mengakali psikologi ya. Itu yang perlu Betul, sebenarnya kita diperhatikan. mikir-mikir sendiri aja sih untuk mengakali psikologi teman-teman. Kalau sudah tahu Anda setiap kali beli turun, bagus, beli aja satu lot, turun kan, beli Mm-mm. pakai 10 juta nanti di harga bawah. Iya. Betul, 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 betul. Ini menarik nih, Bro Ben. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini kan karena berkaitan juga dengan psikologi trading gitu. Menurut Bro Ben itu kita bisa nggak sih scalping di saham-saham big caps, atau memang teknik scalping itu emang hanya diciptakan untuk saham-saham yang tiny caps gitu, yang Oke, sifatnya menarik gitulah ya, nih. gampang digoyang gitu. Gimana nih? Oke, ini cukup menarik sih teman-teman sebenarnya ya. Heeh. Jadi banyak yang nanya, apakah scalpingan itu cuma bisa di saham gorengan? Sebenarnya nggak juga. Iya. Jadi di Sukor ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, di Sukor itu Heeh. ada dua macam akun ya. Ada yang Mm-mm. online sama yang reguler. Banyak yang nanya Mm-mm. nih, waktu buka akun kan ada pemilihan, mau akun yang reguler atau akun yang online. Mm-mm. Jadi, kalau kita buka akun yang reguler, nanti boleh mungkin dikoreksi sama Ko Daniel ya. Reguler itu punya sisi marginnya. Kalau Mm-mm. untuk buku Korea, kalau yang online sih nggak ada. Ada juga, saya sering Mm-mm. pakai juga sih. Tapi maksudnya nggak banyak. Ya, saya nggak banyak. Heeh. Yang saya sering ngomong di live IG biasanya, live TikTok biasanya gadai kolor. Itu karena saya sering sekali trading ya, nggak pakai duit sendiri, tapi duit minjem punya sekuritas. Jadi, kalau kita buka akun reguler di Sukor, nanti boleh dijelasin deh, kali berapa Iya. dia. Ditambah dengan yang di Mm-mm. Porto ada berapa kali berapa nanti. Jadi, saya sering beli saham-saham yang punya margin ya. Misal katakanlah saham ESA itu kan termasuk big caps. Big caps yang
juga kalau naik cukup kencang. Jadi saya jarang ya beli kayak BRI gitu, nggak mungkin di scalpingin sih kayak begitu. Unilever ya mungkin enggak ya, tapi lebih ke big cap yang larinya lebih kenceng. Kayak Medco Energy itu kan sebenarnya big caps ya, Antam, Waskita kayak gitu, Mm-mm. ESA, kemudian ACES ya, itu saham-saham yang sebenarnya punya margin 70% sebenarnya. Jadi kali 4 bisa. Jadi kalau punya duit cuma 1 juta bisa belanja sampai 4 juta sebenarnya. Tapi nggak tahu saya kalau di Sukor ya. Kalau di OLT yang Iya. biasa saya pakai yang lain itu bisa kali 4 biasanya. Jadi punya duit 1 juta bisa kali 4. Jadi Mm-mm. kalau yang begitu sudah dikasih kali 4, cuannya jangan rakus lagi, tetap 35 tik sama juga. 35 tik itu kan 23% ya. 23% Heeh. dari kali 4 punya duit itu banyak. Jadi ibaratnya sudah cuan berapa? Kalau katakanlah 2%. Tapi Anda margin Heeh. kali 4, berarti sudah cuan 8%. Dalam sekejap mata aja kayak gitu sebenarnya. Iya, 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 iya. Jangan Nah, sibuk trading yang gorengan-gorengan nggak jelas itu ya, roda lah, heeh. ya food, beef, ya apa-apa itu. Tapi cuman 1 tik kabur, kalau ARB ke bawah sampai 7%, 14%. Mm-mm. Itu sangat bahaya Iya. kan. Sering Anda, kalau kita ketemu orang-orang yang trading di saham-saham bahaya ya, kayak katakanlah saham ikan, roda, apa sih saham-saham yang aneh-aneh kayak begitu ya. 1 tik dijual, kalau ARB nyangkut berhari-hari bisa 14%, minusnya bisa 20%, nggak worth it kayak gitu. Mm-mm. Iya, 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 iya. Ini menarik banget ini, Bro Benz, kita pelan-pelan menggali strategi dan juga ciri-ciri supaya kan makin pinter nih ya para cuan troopers. Tapi tadi yang Bro Benz bilang itu terkait dengan kalau di online itu kan normal ya. Kalau fee-nya mah 0,15025, terus kemudian limitnya kasih 2 kali kalau online, kalau reguler tiga Ya, dua kali kali. gitu. Nah, tapi yang kayak gini-gini kan memang bisa kita diskusikan gitu ya, di mana-mana juga kayak gitu. Karena kan sama kayak di bank gitu kan. Kalau misalnya di bank kan ada tuh namanya nasabah rajin transaksi gitu kan. Nah, ini kita sih disayang. Model-model kayak Bro Benz ini yang disayang ini kan. Karena transaksinya rajin. Oke, Bro Benz. Jadinya ya berkaitan dengan limit transaksi. Eh, Menurut Bro Benz itu kalau kita scalping pakai limit oke nggak sih? Kalau memang oke, strateginya tuh gimana harusnya? Oke, ini Mm-mm. penting banget nih. Pertanyaannya Iya. bagus banget. Jadi banyak orang bilang margin tuh bagus nggak sih ya kan? Saya dulu Hmm. adalah orang yang agak nekat sebenarnya. Jadi punya duit 100 juta, 100 juta saya marginkan. Itu bodoh namanya ya. Itu dulu saya yang salah. Jadi teman-teman jangan kayak gitu. Ya, Anda punya duit di tabungan 10 juta, Anda buka Iya. nanti akun Sukor ya. Anda minta akun reguler supaya Anda bisa kali 3 tadi kata Bro Daniel ya, marginnya. Mm-mm. Terus Anda cuma punya duit itu, di tabungan nggak ada lagi. Nah itu jangan, itu konyol namanya kayak saya dulu. Jadi katakanlah kita scalping tadi pakai duit Sukor kan 1 juta aja. Katakanlah kali Iya. 3. Kali 3 itu berarti bisa belanja sampai 3 juta pakai margin. Kalaupun Anda nggak bisa nutup marginnya, atau bisa di top up. Jadi bukan kayak si Mm-mm. forex langsung kena Mm-mm. margin call gitu loh, Hilang. langsung Iya. langsung hilang habis ya, nol gitu. Mm-mm. Tapi kalau di Habis. saham kan enggak, selama sahamnya nggak dijual ya, selama nggak dijual Iya. saya pernah kayak gitu. Saya pakai margin, kemudian saya rasa besok masih bisa naik nih, saya nginepin tetap, saya nginep. Mm-mm. Toh kalau nggak bisa bayar 2 hari itu kan kita ada perhitungan sebenarnya ya, margin-margin ini sebenarnya. Iya. T plus T 2 plus dua kalau aja. nggak bisa Heeh. masih, iya T plus 2 kita bisa top up. Jadi katakanlah Anda perlu top up 2 juta, punya nggak duit 2 juta gitu di tabungan yang nganggur, yang dingin juga. Jangan Anda hasil yang minjem juga, jangan. Maksudnya pakai trading 1 juta atau pakai margin kali 3 berarti belanja 3 juta. Ternyata ini kayaknya ESA belum naik nih, tapi 2 hari lagi bisa naik kayak gitu kan ya. Misalnya contoh, Iya. Mm-mm. anda kan masih punya duit top up 2 juta, berarti aman-aman aja. Anda jangan lagi nanti 3 juta Anda margin lagi ya, jangan. Itu namanya konyol juga. Sekuritas mah senang-senang aja anda ngutang makin hari makin banyak kan. Tapi itu maksudnya nggak bisa sukses orang yang begitu. Tapi disiplin Mm-mm. aja saya biasanya. Kalau intinya gini, untuk menangani psikologi aja, ngutanglah selama utangnya Anda bisa top up. Bukan suruh Anda top up, Iya. bukan. Maksudnya itu berhutanglah, bermarginlah selama marginnya Anda bisa top up besok gitu. Mm-mm. Jangan Anda punya duit 100 juta, margin kali 3 belanja 300 juta, besok nggak tahu top upnya pakai apa tuh 200 juta lagi. Entah jual Iya. rumah,
Iya kan, entah Anda pinjol, entah itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau punya duit 10 juta katakanlah, Anda trading 1 juta aja. Tapi kali Mhm. 3. Boleh-boleh aja selama Anda masih bisa top up. Itu saya biasa kayak gitu. Nanti sudah cuan ya, misalnya di Bro Daniel ya. Nanti dari 3 juta Mhm. itu mas saya cuan nih. Saya ada cuan, saya tarik. Yang 2 jutanya tarik lagi. Jangan Anda tradingan lagi 3 juta. Jangan, itu konyol lagi ya, namanya konyol. Jadi sudah cuan ya, sudah katakanlah saya beli saham ABCD, udah kejual, ya udah, duitnya kita withdraw 2 jutanya, trading 1 juta lagi gitu. Oke. Siap, siap, siap. Menarik, menarik banget ini. Tapi saya suka tuh tadi yang Bro Benz bilang bahwa kita tuh harus bertanggung jawab dengan total dana yang kita ini ya, yang kita pakai gitu ya. Jadi kita memang pakai limit, tapi limitnya tuh juga harus bertanggung jawab ya. Sesuaikanlah Betul. dengan capital kita supaya kalau misalnya amit-amit ada apa-apa dan kebetulan transaksinya beresiko, nah itu nggak kena masalah gitu kan ya, nggak kena likuidasi T+4. Betul. Karena Jangan kan kena for karena kan sale. iya kena for sale gitu, dilikuidasi sahamnya. Jadi kan sistemnya memang dipinjemin duit sih tapi cuma 2 hari sampai T+2. T+3 kalau belum Betul. dicairin itu kena suspend buy gitu kan. Nanti di Betul. T+4 di for sale dipaksa jual ya, kejadian ini kemarin soalnya banyak ya di beberapa sekuritas ya kayak gitu. Nah, Bro Benz, sebenarnya untuk scalping ini, apakah Bro Benz sendiri itu memulai trading dari scalping gitu? Atau memang lebih banyak scalping nih sekarang portofolionya? Atau gimana nih cara kita ngatur portofolio? Apakah Oke. 50% scalping, 50% investing untuk menyamakan atau gimana nih strategi yang benar nih, Bro? Oke, kalau ditanya nih ya, mungkin banyak yang dari sini kalau Anda baru mulai dari sisi trading, itu biasanya ujung-ujungnya alamatnya tobat jadi investor tuh, nyangkut soalnya ya kan. Entah Anda mau gaya apa aja ya tradingnya, entah scalping, entah swing trading, entah day trading, entah apapun tradingnya, biasa ujung-ujungnya nanti tuh jadinya investor, nyangkut. Mhm. Kok Daniel kayaknya sekarang saya Mhm. nggak bisa Iya. aktif lagi deh di Sukor, saya beli BBC aja ya. Banyak tuh. Ya elah, Bener ya, bertobat. bener ya. Bikin 2 akun lah, Bro. Jadi banyak yang begitu, abis sudah nyangkut, ditanya ya, nyangkutnya saham apa? Iya, tadi saya HK, saham XXXX digocap, nyangkut. Mending kalau saham yang masih 100 ARB ya, masih bisa dijual. Heeh. Ini kalau sudah bobok digocap, waduh sudah. Akhirnya tobat jadi investor. Investor apa? Investor gocap. Mending investor BCA ya kan. Ini investor gocap ngapain? Jadi awal-awal saya itu juga sama kayak begitu. Dari trading, gorengan saham-saham jin itu ya, saham-saham api yang saya bilang tuh saham-saham panas ya. Nah, habis itu saya nyangkut, habis itu cut loss pernah saya beli di 400 tuh harga tuh ya. Saham saham jin itu habis itu kena tiba-tiba corona masuk di Indonesia. Nah, itu Mhm. sahamnya harganya 400 turun jadi 72. Saya cut loss di situ tuh. Saya cut loss di 72. Jadi saya loss hampir 70%-an ya. Karena teman-teman semua bilang kayak buruan cut loss, nanti gocap. Nah, itu akhirnya saya cut loss. Ternyata beneran turun ke 60. Saya elus dada bersyukur. Mhm. Oh, untung sudah jual. 3 bulan kemudian itu saham Jin naik ke 1.000. Ya, elus dada lagi. Anjing ya kan. Jadi jangan sampai mengulangi kesalahan saya. Jadi akhirnya itu mulai saya belajar tentang yang namanya invest ya. Mulai belajar Mhm. invest. Mulailah belajar gaya-gaya trading swing. Nah, awal akhir-akhir ini karena marketnya aneh, marketnya anomali banget ya teman-teman. Marketnya anomali. Ibaratnya baru baru mau breakout, fake breakout gitu. Baru mau ada pola bullish triangle, baru naik dikit, turun lebih dalam. Nah, itu membuat saya memikirkan bahwa fenomena market ini harus kita sesuaikan gaya tradingnya. Kalau market sedang kayak begini ya, IHSG-nya nggak bener, Anda paksa swing di saham-saham yang katakanlah Anda mau maksa di saham konstruksi yang katanya akhir tahun pasti jalan nih ibu kota negara atau Mhm. IKN. Anda kali kocok-kocok banget tuh, dikocok-kocok nggak naik-naik. Ini kok saya beli Wika nggak naik-naik. Katanya ini ibu kota negara digas terus ya, dia punya berita.
Nah, hal-hal inilah yang membuat kita itu jadinya trading by hope ya. Hidup dengan penuh pengharapan. Akhirnya Mm-mm. nyangkut. Nah, kalau scalping itu kita melatih yang namanya kedisiplinan. Jadi saya selalu bilang saya punya 2 account ya. Satu yang scalping, pakai duit yang kecil, satu lagi yang swing. Baru itu duit yang gede dibagi 10 ya. Selalu ngomong kayak gitu sih. Jadi swing orang yang namanya sudah addicted ya dengan yang namanya trading biasanya jarang sekali nggak lihat saham. Jarang, jarang Mm-mm. banget. Kalau yang sudah kenal saham kayak satu hari nggak lihat watchlist itu kayaknya ada yang salah. Jadi apalagi tangan gatel mau trading ya. Mending trading itu cukup di jam 9 sampai jam 10 saya bilang ya. Yang tadi yang repot, buka toko, jaga anak antar sekolah atau Iya. meeting ya. Mending scalpingnya tuh cukup Anda batasi jam 9 sampai jam 10. Itu udah bisa dapat trading 2 3 saham aja udah bagus banget ya teman-teman ya. Tadi karena apa? Pakai margin ya. Kenapa saya bilang pakai margin itu? Karena kita dengan margin bisa kali 3, walaupun cuannya 1%, kalau kali 3 kan cuannya sudah 3%. 3 kali Anda transaksi 3% sehari sudah 10% bos. Sudah kalah tuh orang-orang yang swing trading soalnya. Hasil imbal hasilnya ya, Heeh. secara imbal hasil itu udah kalah. Cuman yang bikin susah itu adalah scalping itu menentukan titik entry dan exit. Exit itu Mm-mm. susah juga sebenarnya. Lebih susah belajar entry sebenarnya. Kenapa? Biasanya entry Anda itu yang scalpingnya suka ketika tinggal guyuran. Tinggal orang mau guyur, orang bandarnya mau buang, ya orang-orang sudah mau out, Anda baru masuk. Habis itu ya keguyur. Itu yang bikin susah. Atau entry bener tapi belum jalan. Sering ya Anda katakanlah entry saham ABCD. Kok nggak naik-naik? Saya tunggu 5 menit, 10 menit nggak naik-naik. Saham sebelah yang XXYY naik nih. Anda kan sudah belinya all in, nggak mungkin. Nah, ini gimana nih? Saya sering kayak gitu tuh. Akhirnya saya cut loss yang ABCD tadi, yang nggak jalan ya. Saya jual BEP atau cut loss 1% lah, 1 tick lah kayak gitu ya. Katakanlah saya beli di harga 200, saya cut loss di 199. Beli nih saham XXYY. Apa yang terjadi? Seperti biasa. Dibeli turun, Mm-mm. dan itu default diam dia. Yeah. Yang ABCD-nya terbang. Jadi sebenarnya itu harus belajar tentang bid offer aja sih sebenarnya. Bid offer dan teknik yang namanya formasi serang. Susah banget entry itu tahu titik di mana dia jalan gitu. Sebenarnya scalping itu Mm-mm. satu aja yang susah. Itu teknik ketika entry dia jalan. Susah. Kebanyakan kita entry bukannya jalan dia, turun. Turun Iya, dulu, habis itu diam dia. Iya, diam ya kan, betul. nggak naik-naik. Anda kepincut dengan saham lain yang lagi lari. Orang-orang teriak, "Woi, woi, woi, ini apa Meta naik. Meta naik dari ARB." Anda HK tuh Meta. Apa yang terjadi? Metanya turun. Apa ARB ya hari ini? Iya, Ya, hampir ARB, hampir tadi ARB. pagi di bawah-bawah orang pak cut loss, Meta. Ini saya ada kasih tahu ya di grup Heeh, ya. Waktu itu heeh. Meta supportnya adalah 150, 160. Selama kejaga di support itu bisa lanjut. Ternyata turun dulu pagi untuk menguji support baru kenceng naik. Pas di Iya, betul. 180 ini kalau Anda baru HK Meta di harga 180, Anda store nyawa berarti. Jeder, kena mandi, turun lagi Meta ke 158. Nah, sebenarnya scalping itu yang susah bukan pilih sahamnya. Yang susah itu adalah tahu kapan jalan. Kalau semua orang tahu kapan jalan mah enak loh. Scalping itu lebih enak daripada swing. Mm-mm. Kalau swing mah kita nggak perlu tahu lah kapan jalan. Yang penting target ya. Kalau scalping, kalau swing, sorry. Kalau swing itu yang penting kita tahu target, tahu support, tahu resist, itu aja sih. Kalau swing, nggak ngeko-neko. Tapi kalau yang namanya scalping, Anda harus tahu kapan titik dia terbang. Nah, itu agak susah, bro. Ada tekniknya, ada Hmm. caranya. Tapi emang bisa ditebak ya, itu momentum kapan dia bakal terbang. Jadi kan ini momentum tuh penting banget nih buat scalper nih kan. Betul. Nah, gimana ini jadinya ini cara kita melihat momentum? Ada dua, ada dua cara. Heeh, Ada heeh. dua cara untuk tahu saham kapan jalan. Yang pertama adalah Anda yang menciptakan momentum. Ngerti kan ya teman-teman ya? Mm-mm. Anda yang HK sendiri, Anda ganjel-ganjelin sendiri kalau Anda punya duit banyak. Gitu? Mm-mm. Benar? Karena Anda yang ngerjain itu barang atau bandarnya, Anda jadi bandarnya. Bisa aja Anda coba deh besok beli saham-saham
yang nggak liquid ya, untuk belajar jadi bandar. Anda beli saham kayak apa nih? Anda beli nih saham PCAR, nggak tahu ya saham apa, saya juga nggak tahu. Satu dua lot aja isinya. Anda HK Iya. 1000 lot ya kan? Anda kalau HK 1000 lot di saham PCAR ini kemakan 5 papan langsung. Habis itu Anda ganjelin, ganjel ya kan? Jalan 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 Iya. kan. Jalan kan sahamnya. Jadi yang cara yang pertama adalah Anda yang menciptakan momentum. Tapi kalau Hmm. pertanyaan lah, kan kita cuma trading pakai duit 1 juta. Gimana kita bisa menciptakan momentum? Cara yang kedua adalah melihat momentum itu. Nah, kayak gitu. Mm-mm. Jadi untuk cara melihat momentum itu sebenarnya dari apa? Dari bid offer bisa kelihatan. Dari bid offer, susunan bid offer ada yang namanya formasi serang. Kayak gitu sih sebenarnya ya. Nah, formasi serang ini kan berarti strategi buatan Bro Benz ini ya, strategi serang ini atau gimana nih? Ya, jadi formasi serang itu ada dua ya, ada dua dan saya nggak bakal Heeh. buka di sini karena itu sangat berbahaya. Iya. Dan biasanya Iya, saya iya, sharing iya, iya, ini iya. teman-teman yang udah pada jago karena ikut kelas scalping kemarin ya. Dan saya selalu ngomong tentang yang kayak begini, kalau saham itu 5-10 menit nggak jalan, kita harus buang. Mm-mm. Tapi kalau momentumnya tepat ya, itu 3-5 tik kita cuan harus bungkus sudah. Jadi karena memang sangat fast sekali ya, sangat cepat untuk mencari momentum yang formasi serang ini. Nah, itu cuma saya jelaskan biasanya di kelas scalping. Nah, nanti buat teman-teman yang ikut acara kelas scalping pasti bakal tahu lah. Atau alumni-alumni sini ya, mungkin kalau ada di teman-teman yang sudah alumni kelas scalping sudah tahu lah pasti. Yang namanya formasi-formasi serang itu titik-titik di mana kita beli sahamnya lagi lari dan titik itu harus jual. Ada titik di mana kita harus jual. Kalau kita nggak jual detik itu juga, ya udah pasti kena guyur dan never come back. Nggak bakal pernah naik Hmm. lagi. Misalnya katakanlah Meta tadi naiknya cuma sampai 180. Pagi-pagi saya sudah kasih tahu. Ini kalau naik pun Meta ke 180. Emang sih sampai 183. Tapi Mm-mm. orang yang eman-eman dijual mau 185 ah. Tadi katanya resistnya 180. Ini bisa naik 183. Mana tahu. Bisa 185. Nah itu siap kena guyur. Tapi bisa Mm-mm. kita lihat sebenarnya. Bisa terlihat semuanya dengan sangat jelas. Kalau kita sudah tahu tentang yang namanya formasi serang ini. Kapan harus entry, kapan harus exit sebenarnya. Oke. Dan untuk mengetahui formasi serang ini mungkin bisa ngikut kelas-kelas khususnya Bro Benz nih ya. Kayaknya mau ada kelas Ya, khususnya nanti Bro Benz, bener nggak sih? iya. Sebenarnya kita mau ada acara nanti di Bali ya. Sebenarnya jadi Heeh. untuk buat Iya. teman-teman. Ya, sebenarnya ada yang komen formasi serang itu sebenarnya dari Ko Michael. Tapi maksudnya saya nggak tahu ya teknik formasi serang yang Ko MBA punya dengan yang saya itu saya nggak tahu. Beda apa enggak, saya nggak pernah coba. Tapi maksudnya itu yang saya tahu kapan saham itu lari loh. Formasi ketika saham itu momentum lah ya. Mm-mm. Momentum ketika saham itu bisa naik. Jadi sebenarnya saya akan Mm-mm. bahas di nanti buat teman-teman di Bali ya, khusus di Bali. Atau yang teman-teman di Jakarta mau berangkat ke Bali sekalian healing-healing atau mau Mm-mm. ngelukat, ya boleh ya. Anda mau main-main, main-main Iya, FTV iya. di Ubud ya, bebas lah Anda mau healing sekalian. Mm-mm. Kita bakal ada ini sih ya ke Bali buat Hmm. ngobrol-ngobrol, buat belajar sekalian sebenarnya. Itu berarti di tanggal berapa tuh? 8, 9? Lupa 9, gua tanggalnya. Tanggal 9 ya. 9, Tanggal 9 iya. September. Pas. Bagus banget angkanya 99 ya. 9 Iya, September kan? Gampang, iya. gampang ingetnya. Jadi jangan 9 lupa ya, September. Cuan Troopers join event ini untuk belajar strategi-strategi lainnya ya, bukan cuma strategi serang tadi ya, nama boleh sama tapi isinya mungkin berbeda, dan pasti ada strategi-strategi lainnya nih ya dari Bro Benz, karena Bro Benz juga ini tiap hari scalping-scalping juga gitu ya, mempertajam ilmu, dan alangkah bagusnya kalau mempertajam ilmunya bareng-bareng, nanti bisa kalian bisa healing di Bali ya Bro Benz ya. Betul. Oke, nah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para cuan troopers nih Bro Bes. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang menarik gitu ya. Tadi ada yang tanya tentang meta. Boleh nggak nih kita mulai dari dari meta ini sendiri. Tadi kan udah dibahas sedikit. Kira-kira ini apakah strategi yang tepat kalau kita tetap masuk di meta, atau harusnya gimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini ada pertanyaan dari Erwin Ciptono. Tolong view-nya SMDR dan MPPA. Apakah sudah bottoming? Apakah sudah menarik atau belum untuk diakumulasi? Gitu. Bagus nggak sih buat
scalping nih emiten-emiten ini SMDR, MPPA. Oke, kalau kita lihat Meta dulu ya kali ya. Iya, Meta dulu, habis itu SMDR, MPPA. Coba saya sambilan review deh. Mana? Nah, kalau Meta ya, kalau kita lihat-lihat ini, oke. Nah, Meta ini sudah sebenarnya mau double bottom di sini ya. Tapi kalau kita lihat secara candle dan secara psikologi sahamnya ya, hari ini itu volume breakout secara net sell ya. Jadi ini volume merah. Volume merah ini sama seperti yang terjadi di tanggal berapa nih? 6 Juli. Di 6 Juli itu pernah terjadi candle yang sama. Jadi ingat ya, setiap saham itu punya karakteristik beda-beda. Jadi setiap saham itu punya karakter sendiri-sendiri yang harus kita pelajari. Itu namanya ada di kelas juga ya tentang sense of scalper. Jadi kita harus mengembangkan yang namanya indera dari seorang scalper nih. Ini kenapa nggak bisa difokusin. Nah, kalau saham ini sudah berbentuk seperti ini polanya, jangan eman-eman lagi, besok kayaknya naik lagi di Meta. Nah, kalau begini, biasanya besok turun lagi. Kita lihat ya, besok turun sekitar sampai 148 ya, katakanlah 148, nanti dia mantul naik tuh dikit nih, kayak gini lah. Persis. Jadi, menggambarkan, Anda kalau sudah belajar sering saham, ada namanya history will repeat itself ya. Jadi, Iya, betul. sejarah itu pasti berulang. Nah, kalau kita lihat ini persis banget, secara volume sama, secara bandarmologi sama. Ya, jadi ini itu besok paling turun-turun sampai 130 berapa sih ARB-nya ya, sekitar 130-an atau 145 lah ya nih. 143 gitu dia turun, habis itu dia naik dikit, habis itu dia turun lagi. Jadi yang begini-begini memang kenapa kalau ditanya untuk scalpingan ya kayak gini. Banyak saham-saham yang nggak bisa di swing. Kalau begini Anda swing muntah darah, si saham-saham yang seperti ini dibawa swing memang muntah darah. Ini saham-saham yang enak memang one shot, one kill, one day, one cuan gitu. Jadi enak yang satu hari satu kali aja kayak gitu. Jadi besok naik baru besok cerita besok. Jadi nggak kena gujur ARB. Oke. Menarik banget nih. Nah, kalau ini SMDR, MPPA gimana nih, Bro? Kalau kita lihat dari sisi teknisnya. Menarik banget tadi kalau SMDR. dikasih lihat chartnya langsung lebih jelas. SMDR. SMDR yang kita tunggu adalah laporan keuangan Q2-nya sebenarnya kan. Dan ini udah keluar nih laporan keuangan Q2. Dan itu menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nah, ini kalau kita belajar swing saham-saham yang begini cocok untuk swing. Oke. Buat teman-teman ya. Jadi ada namanya yang kayak tadi Meta, kalau Anda swing muntah darah. Tapi kalau saham-saham yang kayak SMDR nih, biasanya saya akan swing ketika punya fundamental bagus. Karena saya berangkat dari belajar fundamental, selalu saya lihat dulu fundamentalnya, bagaimana labanya ya kan, bagaimana rasio-rasio keuangannya kayak begitu. Apakah nih saham sudah kok mahal nih, sudah naik dari 1000-an jadi 2.600, apakah sudah kemahalan? Belum tentu. Ini secara PE ratio masih menunjukkan saham ini masih salah harga ya, masih murah. Masih murah, dan kalau kita lihat kayak gitu, ini saham sudah membentuk yang namanya swing low. Jadi kalau teman-teman yang sering belajar teknikal pasti sudah paham ya, ada yang namanya higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, ini sudah membentuk yang namanya higher low ya. Jadi ketika ini swing membentuk higher low. Nah, kalau dia sudah swing begini, ini swing itu artinya kan ayunan ya, ayunan gini. Yang begini-begini juga diajari di kelas ya. Jadi di kelas tuh komplit banget, mulai dari Anda belajar-belajar yang swing teknikal, kemudian belajar tentang Fibo ya. Ini biasa saya sering share juga di TikTok lah. Ini yang sering ikut live saya di TikTok mah pasti pada pinter-pinter udah ya. Nah, ini kenapa kagak fokus. Nah, jadi ketika ini dia sudah membentuk swing low, ya, higher low-nya udah jadi, ini besok, ya, sambilan saya kasih bukan stock pick lah ya. Sebab Anda pertimbangkan untuk besok SMDR itu bisa naik sampai ke 2.700, 2.800 tuh. Nah, jadi
Hmm. Saham-saham yang begini saya scalpingkan. Jadi saham swing itu di scalpingin, yang swing beli di bawah, di hold, yang scalpingan harian aja. Nanti kan dia turun lagi, beli lagi, naik jual, naik naik jual lagi. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau ditanya untuk scalpingan. Hmm. Stock picknya adalah dari saham-saham swing, nggak dari Iya, yang iya, iya. aneh-aneh yang nggak jelas kayak Anda buka saham Icon gitu ya, nggak aneh-aneh gitu Mm-mm. sama apa lagi. Nah, yang candlenya aneh-aneh begini, ya kan? Kalau Anda swing kan muntah darah. Ya, kalau Anda swing di saham-saham Mm-mm. yang candlenya aneh begini, Anda udah pasti Anda muntah darah lah. Jadi jangan, yang kayak begitu nggak bisa diswingkan. Jadi, nah ya begini candlenya. Apa yang Anda mau trading kan? Ini cuma bisa one shot one kill ketika pagi apa muncul di running trade gitu ya, rame. Iya. Ada momentum yang tadi katanya ada momentum, ada formasi Heeh. serang seperti itu. Nah, kita nyopet aja lah bahasanya. Nah, makanya ada candle-candle jarum kayak begini nih. Beda naik, kena guyur. Mm-mm. Yang nggak ngerti pas momentumnya masuk ya kena guyur. Sisa ampas doang nih. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Hmm. Oke, 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 oke. Menarik juga nih. Nah, kalau kita ngelihat yang volumenya lagi banyak-banyak banget, tinggi-tinggi banget grup-grupnya Bakri itu bagus nggak sih untuk scalping? Pasti banyak yang nanya juga nih. Bagus, bagus. Jadi misalnya kita lihat kayak bumi Heeh. dulu lah, kan Bumi, karena dipimpin bumi oleh dulu nih. bumi ya, kita lihat dulu nih. Iya. Biasanya kita lihat apa yang kita lihat adalah volume ya. Kalau volumenya gede, bisa masuk pakai duit gede intinya. Kalau volumenya kecil-kecil doang, Heeh. naiknya candle-candle jarum itu bisa masuk susah keluar kita. Nah, Mm-mm. ini kan sebenarnya kita bisa lihat bahwa saham bumi ini sudah membentuk berapa kali lower high dan higher high dan higher low. Ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ini higher low lagi nih. Nah, kalau dia sudah nanti patah tren, patah ke bawah sini ya, jangan lagi kita swing ya, muntah darah kalau swing saham yang patah Mm-mm. tren. Tapi bisa tetap di scalping kan. Kenapa kita milih scalping? Scalping itu bisa di semua kondisi saham. Mau dia patah Mm. tren, mau dia kehilangan angin, mau IHSG merah. Nah, saya Mm-mm. sharing nih sedikit nih. Nah, mau apapun berita IHSG semuanya ya, itu kita bisa pakai yang namanya scalpingan di market yang berubah-berubah. Kalau di swing kan nggak bisa, ya. Ini Iya. sebenarnya materi lah. Ini saya sharing sedikit aja lah. Waduh, Oh, iya, iya, iya. Ini materi rahasia ini, nih berarti ya. Kalau mau iya. full version harus ikut Iyalah, ini kelasnya dikit Broben. doang. Jadi kalau ditanya tadi Heeh. bedanya swing scalping ya kan. Kalau Mm-mm. scalping itu kan kita harus banyak transaksi sehari. Jadi harus fokus memang dua tiga tik jual, tiga lima tik jual atau 1-2%, 1-2 tik turun ya jual gitu atau cut loss kalau nggak berhasil naik atau diam gitu ya. Kalau diam itu kita buang 5-10 menit diam buang gitu, nggak pakai lama. Mm-mm. Jadi kalau yang namanya swing itu lebih santai, belinya mingguan. Kalau scalping kan harian. Nah, itu aja sih sebenarnya ya. Hmm. Oh. Nah, bumi. Oke, oke, Jangan oke, oke, berkutat di oke. bumi, habis itu nyangkut di bumi padahal ada yang bagus. Misalnya BRMS-nya. Contoh ya, ini contoh loh. Iya. Buat teman-teman yang misalnya Anda nyangkut di Ngelihat bagus bumi, sih dari mana nih? nah sebenarnya lihat di akumulasinya aja sih. Oh, Nah, oke. nih ada volume kan. Tadi kata Ko Daniel kan bagus gak sih saham-saham yang punya volume bagus nih. Volume masuk di sini. Sebenarnya kan sepi-sepi aja nih transaksi volume masuk. Berarti orang-orang sudah pada pindah ke saham yang lain kayak begitu. Dan ini sudah Hmm. membentuk yang namanya higher low tadi ya, higher high, higher low ini. Sudah mulai breakout di area-area ini. Jadi the next trend adalah bukan bumi lagi, mungkin pindah ke BRMS. Banyak orang yang terkecoh bumi nanti 3.000, bumi 8.000. Anda sedangkan berharap ke Mm-mm. bumi ke 200 atau ke 3.000 tadi, orang-orang market makernya lagi sibuk godok saham energi sama BRMS. Nah, nyangkutlah Anda, ya kan? Maki-makilah nanti Mm-mm. ngetek Mas Bekti ini gimana buminya? Ngetek-ngetek lah Anda ke Mm-mm. Kojon ya kan gimana? Padahal orang-orang udah pindah ke energi, Mm-mm. ke BRMS atau ke dewanya Mm-mm. ya. Jadi ada namanya Volumenya juga rotasi. gede Jadi ya berarti ya ini ya ya. betul nih kayak dewa yang baru-baru breakout ya nih kan area breakout kan jelas banget ya. Sesuatu yang Mm-mm. kelihatan banget jelas dan Anda masih berkutat misalnya di saham-saham yang Anda yakinkan bisa ke target sekian. Padahal Anda hanyalah follower. Katakanlah kita retail kan hanya followers ya. Kita hanya Mm-mm. follower yang percaya bahwa nanti bumi juga naik nih 200.
Sedangkan Anda nyangkut di bumi baru HK, beda kalau Anda punya bumi di gocap ya. Tapi sedangkan Anda baru HK bumi di harga 180 katakanlah. Habis itu nyangkut, diam nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya Anda cut Mm-mm. loss tuh di harga 150. Ternyata 150 supportnya terbang. Itu hal-hal yang selalu ulang dan diulangi, jadi akhirnya jadi rugi. Kenapa kalau scalpingan itu bisa untung? Karena setiap hari kita tidak terbebas dari kata-kata apa? Pengharapan. Salah satu Hmm. pembunuh yang paling jahat di dunia trading saham adalah harapan. Jadi kalau kita scalping itu sangat terbebas kita dari yang namanya pengharapan. Besok bumi naik lagi gimana? Besok baru tinggal HK besok. Asalkan tadi tahu apa momentum beli dan jualnya. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Oke, oke, oke. Menarik banget ya. Jadi menurut Bro Benz tadi kan ada rotasi ke energi BRMS gitu ya. Volumenya juga jadi bagus nih gara-gara ada apa namanya rotasi dan juga Dewa ya. Ini Dewa juga baru breakout tadi ya. Iya. Nah, menarik, menarik, menarik. Tapi boleh nggak nih diinfo ke para cuan troopers semua nih, Bro Benz, terkait dengan emiten-emiten misalnya yang dari sektor-sektor lain yang masih bisa kita scalpingin gitu, walaupun volumenya ya nggak segede kayak grup Bakri sekarang gitu, tapi sebenarnya ya walaupun volumenya kayak gitu dia sebenarnya bagus buat scalping. Nah, itu ada nggak nih yang bisa kita kasih contoh satu buat cuan troopers? Ada tadi yang tadi Samudra tadi baru baru muncul dari swing SMDL ya low-nya. berarti ya. Yang kayak Hmm. begitu-begitu tuh scalping itu pasti dengan resiko yang rendah dengan cuan yang tinggi. Jadi jangan pernah masuk ke patah tren, katakanlah kayak apa ya patah tren, wait. Patah tren ya, Mm-mm. patah tren. Apa yang patah trennya? Mm-mm. Wait. Meta lah, Meta. Meta kan patah Iya. tren tuh dengan Meta. ada Heeh. model yang sangat jelas ya. Model sangat jelas, distribusinya nyata di depan mata, terjadi distribusi dan Anda masih berharap di satu saham ini, katakanlah seperti Mm-mm. itu. Ini sudah berkali-kali Hmm. terjadi loh, 1, 2, 3 kali. Masih juga trading di saham-saham yang seperti ini ya matilah ya, tinggal tinggal serahkan nyawa aja. Carilah yang kira-kira, ini kan kalau kita nunggu kan saham yang meta begini kan bisa mampus. Beli di sini, ya Mm-mm. katakanlah, wah ini mau breakout nih, mau breakout, beli di sini, cut loss di sini, terbang. Itu sakit hati banget tuh dengan kondisi model saham-saham yang kayak begini. Jadi kalau Oke. kita lihat, kalau bicara sektor-sektor pelayaran ini kan kita lihat hari ini bagus-bagus ya. Nih, Iya. pada hijau dengan kenaikan di atas 5% rata-rata. Ada dipimpin Samudra ya, ada biasa Temas juga bagus sih. Temas hari ini bagus Heeh. nggak? Nah, biasa kalau di pelayaran saya lebih fokus di Temas, di SMDR. Kalau ada angin-angin dari Bumi Medan ya BSML biasanya. Nah, itulah ya. Bukan pom-pom ya guys, maksudnya ini Iya. cara saya screening aja sih sebenarnya. Iya, iya. Rotasi sektor. Atau nanti Iya, oke. call-callan mulai bagus kan ya, dipimpin dari Adaro ya. Kita lihat dari call-callan sendiri dipimpin dari Adaro tadi yang pagi-pagi gap up 5% karena ada laporan bagus. Jadi laporan Jumbo kemudian juga ada dipimpin di sektor Adaro. Kadang-kadang kita kan ketinggal ya, FOMO. Anda HK di atas ini, cuci piring di bawah sini, tapi biasa kita beli di saham-saham call yang lain. Kan Mm-mm. masih banyak ya saham-saham call yang belum naik nih. Misalnya ada yang bagus-bagus ya, punya Lord Luhut misalnya, masih bagus Mm-mm. nih, belum naik kemana-mana, harga masih disupport, boleh-boleh aja sebenarnya kita scalping di saham-saham seperti ini. Cuman ya kan Toba nggak lari kenceng, biasa suka saya masuk di saham-saham yang kenceng larinya, kayak Mm-mm. gitu, Iya, iya, iya. Oke, oke. punya pola yang Nah, jelas lah. betul. Bro Benz, ini sayang sekali kita ngobrolnya cuma bisa 1 jam dan untuk para cuan troopers yang pengen bener-bener belajar ilmunya Bro Benz, nanti jangan lupa nih harus daftar ya. Bro Benz harus daftar Si di eventnya Bro Benz yang di Bali nanti Victor, tanggal 9 September. ya yang ini ya teman-teman ya. Yang itu. Yes, Nah, Live Trading Scalper Academy. itu ada banyak Oke. materinya ya. Jadi bukan cuman belajar kosong gitu. Memang banyak banget yang dipelajari. Dan juga nanti saya update lagi deh kalau masalah yang Bali ya. Saya mungkin ada tambahan atau ada perubahan sedikit untuk masalah acara yang di Heeh. Bali.
Dan yang Aha. pasti teman-teman follow aja lah dulu, follow TikTok, follow Instagram saya ya di Ben Swiria. Saya biasa juga Aha. live di TikTok buat teman-teman Live yang di belum tahu TikTok, ya, saya ya. live di TikTok. Linknya ada di sini nih, teman-teman silakan klik aja linknya ya. Klik linknya ada di, yang penting Anda follow dulu IG, sudah ada follow IG, mana nih nggak bisa diklik, oke. Kalau Anda sudah klik, ini kan saya biasa live di TikTok nih, ada link di TikTok ya. Ini kalau Anda mau buka Mm-mm. akun Sukor di tempat saya, biasa saya tradingnya kalau live di TikTok tuh selalu always pakai Sukor ya, pakai AZ, Mm-mm. nah kayak gitu. Jadi buat teman-teman silakan follow, jangan lupa follow Sukor juga, jangan lupa biar kita sering belajar ya, karena Sukor tuh selalu live memberikan edukasi, memberikan Mm-mm. solusi bukan janji-janji. Wes. Ini tagline-nya siapa nih? Oke, oke, Bro Benz. Kalau gitu, gua mau say thank you. Thank you banget ya, Bro Benz, Thank untuk you, thank you. waktunya sharing-sharing sama kasih kita masukan gimana caranya jadi scalper yang baik ya Betul. untuk menjaga kondisi profit tetap terjaga, tetap prima, dan supaya bisa meminimalisir cut loss dan kerugian. Thank you banget. Betul. Moga-moga nanti para cuan troopers ya yang ingin benar-benar belajar tadi udah di infoin bisa langsung ikut eventnya Bro Benz atau mungkin dengerin Instagram live kita juga yang akan selalu kita adakan setiap hari Selasa dan juga Jumat. Mungkin next time-nya juga kita bakal undang Bro Benz lagi nih untuk Siap. ngobrol-ngobrol tentang strategi-strategi lainnya ya, Bro ya. Siap. Thank you Oke. juga buat Ko Denil udah nyempatin waktu buat ngobrol-ngobrol. Jangan lupa nanti ini ya, di tag juga saya biar dapat tadi Mm-mm. giveaway dari Sukor nih, buku Merdeka Dapat Finansial buku. dari CEO kita, Pak Bernard. Ya, oke. Oke. Jangan lupa di tag ya. Thank you teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Thank you. See you. Sampai ketemu lagi Thank you, ya, thank you, Bro thank you, thank you. Benz. Thank you, thank you.